7 orang, 3 diantaranya mahasiswa ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta. Mereka menjual paket narkoba jenis ganja secara langsung maupun online kepada pelanggan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sosialisasi tentang bahaya narkoba di kalangan remaja ya. Sebelah sih tentang narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba itu suatu zat kimia yang kalau lu konsumsi bakal ngesilin efek yang sangat bahaya. Ini mungkin cowok-cowok udah familiar nih tentang narkoba. Atau cowok-cowok udah ada yang pakai? Enggak lah ya. Jangan sampai lah ya. Langsung skip ya. Apa aja sih narkoba tuh? Yang kalian tahu? Gue pengen nanya dulu deh. Yang kalian tahu narkoba apa? Cewek-ceweknya mungkin belum tahu ya. Coba deh. Ya, santai aja kata-kata. Ini lagi galau di sekolah. Apa aja ada? Galau di sekolah. Kira-kira narkoba tuh apa ya sih? Yang kalian tahu ya? Jenisnya. Apa sih itu ya? Sinyal kan? Cinta itu apa sih bro? Kalau yang ditahu aja apa? Sinyal, kalau Jawab aja, jawab dulu santai. jangan takut, jawabnya Ya, apa? mungkin malu ya, langsung jelasin yang pertama aja ya. Yang pertama ada metamfetamin atau yang biasa dikenal sabu-sabu. Ya, pasti udah familiar lah sabu lah ya. Sabu tuh zat kimia yang emang bener-bener di Indonesia ini banyak banget yang pakai dan efeknya tuh parah. Lihat tuh bisa dilihat tuh mukanya tuh. Yang tadinya dia fresh banget tiba-tiba jadi kempot pipinya. Ini efek dari kalau misalnya kalian pakai sabu-sabu tuh gini, pipinya jadi kempot, mukanya jadi jelek lah. Terus lanjut yang kedua jenisnya ada ganja. Ganja ini pasti cowok-cowok nih biasanya udah pada tahu ya. Ganja itu sebutannya apa sih? Yang kalian tahu? Selain ganja nih, sebutannya apa? Apa banyak tuh? Ada yang tahu nggak? Ganja itu 11-12 sama sintek. Cuman bedanya ganja ini organik ya. Dia cuma dari daun. Terus biasanya nama lain dari ganja tuh ada yang nyebut geleng, cimeng segala macam. Iya. Kita perkenalan sedikit ya. Terus lanjut. Ada ekstasi atau obat-obatan terlarang. Contohnya tuh biasanya yang terkenal di sini tramadol atau pil anjing. Nah, efeknya tuh bisa halusinasi seseorang dan efek jangka panjangnya tuh dia bisa cemas berlebihan, kebingungan, jadi kayak orang alien bang. Kalian tahu alien nggak? Kayak orang kebingungan mikirin sesuatu tapi pikirannya kosong, kayak gitu. Oke lanjut. Ada heroin. Heroin ini sejenis sabu. Dia itu tuh bakal jadi sakau. Kita sebutnya sakau lah ya. Lanjut. Nah ini yang tadi disebut sama siapa? Namanya siapa? Oh. Sinte atau tembakau gorila. Dia efeknya lebih parah dari ganja ya. Lebih bisa dibilang satu buah angin itu ketika kalian hisap, wah bisa ke surga lah dibanding ganja. Ya. Halusinasinya parah ya. Makanya kenapa dinamain tembakau gorila? Jadi ketika dia konsumsi sinte ini, itu seakan-akan ditiban gorila. Kayak seakan-akan nge-fly badan kalian tuh enteng banget. Ya mungkin itu perkenalan jenis-jenis narkoba ya. Narkoba dari gua. Selanjutnya akan dilanjutin sama teman gua. Ini mas. Ini mas. Oke teman-teman,
Sini gue mau ngejelasin faktor yang menyebabkan remaja itu menyalahgunakan narkoba. Ya. Yang pertama, tekanan dari teman. Nah, ini faktor pertama karena faktor lingkungan kita. Ya. Astad, apalagi kalian MTS ya kan, madrasah sanawiyah, justru lebih dekat dengan yang namanya agama. Nah, di sini faktor tekanan dari teman itu menjadi faktor utama. Karena pergaulan dengan sesama teman itu lebih lama dibandingkan kita berada di rumah. Di rumah mungkin kalian cuma tidur, mandi, ya, menyiapkan buku pelajaran. Tapi kalau di luar kalian bermain dengan teman, ini kurang terkontrol dari orang tua, sehingga bisa menyebabkan pengaruh yang pertama, kurang perhatian dari orang tua kita. Mungkin ada yang orang tuanya berpisah, ada orang tuanya yang di rumah bertengkar terus, ada yang orang tua di rumah jarang pulang, bantoid gitu ya. Sehingga kita sebagai anak-anak, sebagai remaja kurang perhatian dari orang tua kita. Kemudian yang kedua, itu kurang perhatian dari guru di sekolah. Kalian tidak masuk, gurunya nggak nyari, bodo amat lah, mau masuk ya mau kemana kek. Sehingga kalian larinya kepada hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, masalah keluarga. Nah, ini sering terjadi juga di Indonesia. Gara-gara masalah keluarga, anak yang jadi korban. Betul nggak? Orang tuanya yang pisah, orang tuanya yang cerai, tapi anak yang jadi korban. Nah, ini mau kita tangani, mau kita tanggulangi bersama, sehingga kalian nantinya remaja-remaja saat ini kalian bakal jadi pemimpin di dalam rumah tangga kalian juga. Ya. Selanjutnya, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, dampak fisik. Kalian tadi sudah melihat ya perbedaan wajah seseorang dari yang tadinya fresh, seger, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Akibat penyalahgunaan narkoba, wajah kalian berubah menjadi seperti yang ada pada gambar tersebut. Jadi fisik kalian berubah dari mulai wajah yang kelihatan keriput, yang umurnya harusnya masih 15 tahun terlihat seperti 30 tahun. Kemudian mental kalian juga bisa berubah. Yang tadinya aktif dengan teman, aktif kegiatan-kegiatan lainnya, gara-gara penyalahgunaan narkoba, mental kalian terganggu, gampang menyendiri, gampang murung, gampang emosi. Ya. Yang ketiga, ketergantungan atas obat tersebut. Kalau kalian udah pakai sekali barang terlarang tersebut, ya itu bakal ketergantungan. Jadi menyebabkan efek ketagihan. Kan susah. Bentar-bentar pengen nyimeng, bentar-bentar pengen ngeganja, bentar-bentar pengen melem, ya. Kalau bentar-bentar ngaji, bentar-bentar sholat kan berpahala. Betul nggak? Selanjutnya, dampak bagi sosial. Nah, ini kalau remaja yang salah menyalahgunakan obat tersebut, ini dampak bagi keluarga kita itu sangat buruk sekali. Misal yang pertama, kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang, misalnya nih, di antara kalian ada yang masuk penjara. Nauzubillah min. Keren nggak? Nah, dampak bagi keluarga apa sih? Dampak bagi keluarga, malu di lingkungan masyarakat. Nanti kata si ibu ini, tahu gak lu? Itu anaknya itu kena narkoba, tahu? Kata ibu sono itu lu tahu nggak? Itu anaknya itu masuk penjara, tahu? Ya. Jadi keluarga kita yang ada di rumah itu terdampak secara beban keluarga, ya, terdampak secara masyarakat juga. Akhirnya orang tua kita malu mengurung diri di rumah gara-gara apa? Gara-gara perbuatan kita. Paham sampai sini ya? Lanjut. Nah, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilanjut sama Mbak. Semuanya mau jelasin pencegahan untuk penyalahgunaan narkoba, edukasi, memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba di kalangan seperti kalian semua, anak remaja SMP, SMA, SD, kalau bisa kelas 6 ya. Itu aja sih. Memberikan konseling kayak seperti ini, memberi info ke kalian atau dari sosial media, info.
Dukungan sosial, dukungan dari lingkungan, dari masyarakat kayak orang tua, saudara, terus masyarakat juga. Rehabilitasi untuk yang pernah udah kena rehabilitasi, rehab. Kalau yang kena pencegahannya itu lewat rehabilitasi. Lanjut kesimpulan. Kembali lagi. Terakhir kesimpulan, ya. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda kita. Kalau pesannya Bapak Prabowo, tahu nggak? Presiden kita, mantan presiden. Bukan pasang ya. Nah, pesannya Bapak Presiden kita, Indonesia bakal jadi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau remajanya dibentuk dengan pola negatif seperti penyalahgunaan narkoba, kira-kira menurut kalian tercapai nggak sih programnya Bapak Prabowo? Enggak ya? Nah, maka dari itu, ya, sesuai dengan pepatah yang dikatakan oleh salah satu ulama Arab, Rizalul Ghad, Subhanul Yaum Rizalul Ghad, yang artinya remaja pada hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi diri kalian itu adalah pemimpin. Sekarang memimpin diri kalian masing-masing. Saya mau melangkah kemana? Atau gue mau melangkah kemana sih? Gue pengen kemana? Ya, atau gue pengen melakukan apa sih? Nah, itu pemimpin bagi diri kalian. Setelah beranjak dewasa, kalian mungkin akan berumah tangga. Yang laki-laki bakal menjadi bapak. Mungkin ibunya dari sini. Presentasinya sangat bagus, pahami juga tentang kampanye sangat ramah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan seru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan MTS Al-Ajariyah 02, alamat Kampung Jagoana, Desa Sukarukun, Kabupaten Bekasi. Saya berterima kasih atas kedatangan dari mahasiswa BSI yang telah hadir menyempatkan waktu untuk mengasih arahan di sekolah kami. Untuk mahasiswa dari BSI, saya berterima kasih atas pengarahannya terhadap siswa kami. Saya sangat berterima kasih sekali lagi ya, berterima kasih kepada mahasiswa atas sarana dan wawasan dari perguruan mahasiswa BSI. Untuk harapan kedepannya dari saya untuk kakak-kakak dari Universitas BSI, untuk lebih maju lagi dalam kegiatan menyampaikan sesuatu yang baik di sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan teman-teman atau kakak dari BSI semoga mendapatkan keberkahan dari Allah atas kebaikannya. Amin.